Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini sudah menunggu sekitar 20 menit. Sekiranya acara kita hari ini kita mulai saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami ini. Mungkin kita sambil jalan saja acaranya, sambil mungkin ada teman-teman yang akan masuk. Sekiranya ini baru sedikit, mungkin karena ini bertepatan dengan hari raya, mungkin Bapak Ibu Guru, teman-teman kita yang sedianya menyatakan bisa hadir masih terkendala. Kemudian ada juga kegiatan lain yang kegiatan semacam pikon lain yang tidak bisa ditinggalkan oleh teman-teman kita, sehingga tidak bisa untuk menghadiri ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dari berbagai jenjang ya, dari jenjang SD, kemudian SMP, kemudian juga SMA yang sudah berkenan hadir di acara ini, di mana acara ini kita istilahnya kita kemas ya, menyontek istilahnya ya, menyontek dari acara yang ada di Kompas TV, yaitu ngopi itu singkatan dari ngobrol pintar. Jadi acara ini kalau kita bilang formal juga tidak begitu formal lah, karena kita isi dengan ngobrol-ngobrol biasa saja di antara kita semua. Saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu semuanya. Nama saya Putu Sudarsana. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Bebandem. Saya ini guru fisika di SMA Negeri 1 Bebandem. Kemudian rekan kita yang ada di ruang ini, saya perkenalkan ada Ibu Nimade Milayani Suwarningsih. Beliau ini sekarang bertugas di SD Negeri 2 Bungaya. Demikian pula dengan Ibu Luh Putu Nani Sindu Dewi. Ini bertugas juga di SD Negeri 2 Bungaya. Kemudian ada Ibu Igustiayu Agung Damayanti, ini bertugas di SMP Negeri 1 Sidemen. Kalau kami ini berempat ini kebetulan mengikuti diklat pembatik yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, kemudian dari level 1 kemudian ke level 2, di level 3 dan di level 4 ini kami diberikan tugas untuk mengimbaskan atau mensosialisasikan. Apa yang disosialisasikan yaitu terkait dengan pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Karena seperti yang kita ketahui, kalau platform Merdeka Mengajar itu dari presentasi yang ditampilkan dari presentasi yang disajikan oleh khususnya Balai Guru Penggerak di provinsi, kita di Provinsi Bali itu pemanfaatan platform Merdeka Mengajarnya itu masih kurang ya, masih rendah, dari presentasinya itu kurang lagi 50%.
itu pun baru tahap mengunduh, kemudian ada di semakin sekian modul yang dikerjakan itu semakin ke belakang itu persentasenya semakin sedikit. Nah, oleh karena itulah kami ditugaskan di sini untuk sosialisasi nanti kemungkinan apa yang menjadi kendala atau hambatan nanti kita perbincangkan, kita obrolkan. Baik, sebelum kita acara lanjut, ada baiknya kita ini sebelum kelupaan ya Bapak Ibu ya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa saya pimpin langsung ya Bapak Ibu ya. Mari kita sebelum mengawali kegiatan ini kita lakukan doa bersama. Untuk doa dipersilakan. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, rencananya kita mengemas acara ini dalam suasana yang santai ya, tapi kelihatannya dari tadi omongan saya tegang begitu ya, karena mungkin ini pertama kali. Kalau tidak ada acara seperti ini mungkin kita tidak belajar misalnya mengemas acara, kemudian membuat ruang Google Meet, mengundang Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita sampaikan dulu sedikit tentang rumah belajar, kemudian platform Merdeka Mengajar. Setelah itu kita persilakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin disampaikan, kita nanti perbincangkan setelah ada materi yang dipaparkan oleh teman belajar kita di sini. Siapa nih yang mau memulai terlebih dahulu, Ibu-ibu? Yang Pak, saya Pak. Oh, Bu Nani. Ya. Oh, silakan Bu, untuk waktu persilakan. Ya. Apa materinya Bu yang mau digini Bu? Pertama ini. Saya akan mengenalkan tentang fitur-fitur rumah belajar. Oh, oke, silakan Bu. Ya. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah, ya. Om Swastiastu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lukiti Nani Sindudewi. Pada presentasi kali ini saya akan mensosialisasikan tentang penerapan portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar digital. Rumah belajar, mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan portal Rumah Belajar. Mungkin sudah ada yang sering menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran, atau mungkin belum pernah sama sekali menggunakan portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar itu merupakan salah satu portal resmi dari Pusdatin Kemendikbudristek yang menyediakan bahan belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Rumah belajar ini bisa diakses melalui portal di Chrome, yaitu dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa juga kita unduh di aplikasi Pixel. Untuk rumah belajar itu sendiri sebenarnya sudah
ada atau dirilis sejak tahun 2011. Sejak peluncuran pertamanya itu, portal Rumah Belajar sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Banyak fitur-fitur di dalam Rumah Belajar itu yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang tersedia di sana itu dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, bahkan SMA. Konten-konten yang terdapat di dalam Rumah Belajar ini bisa diakses dengan internet ataupun juga tidak. Caranya itu yaitu yang pertama, kita bisa akses dulu Rumah Belajar dengan internet, kemudian kita unduh konten-konten yang kita inginkan, baik itu di sumber belajar ataupun fitur-fitur yang lainnya. Nanti unduhannya tersebut bisa kita gunakan di dalam pembelajaran sehingga bisa digunakan tanpa akses internet. Di sini ada beberapa fitur-fitur sumber belajar. Yang pertama itu fitur utama. Sumber fitur utama itu terdiri dari sumber belajar, kemudian ada bank soal, laboratorium maya, dan juga kelas maya. Untuk fitur pendukungnya itu ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada EduGame, blog pena, dan juga augmented reality. Di sini saya akan bahas atau memperkenalkan satu persatu fitur dari sumber belajar. Yang pertama itu fitur utamanya ada sumber belajar. Sumber belajar itu merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi itu dikemas secara struktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan juga laman interaktif. Untuk sumber belajar sendiri bisa kita akses melalui portal Rumah Belajar, kemudian dengan mengklik sumber belajar, atau bisa kita juga menggunakan pencarian di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi konten-konten yang terdapat dalam sumber belajar ini terdiri dari 3, yaitu dalam bentuk audio. Audio ini konten-kontennya itu disampaikan melalui suara. Kemudian ada video-video pembelajaran yang dikemas dengan cara menarik, dan ada laman interaktif yang berupa multimedia interaktif. Konten-konten yang ada di dalam sumber belajar ini bisa kita unduh dan kita gunakan sebagai sumber belajar, tapi sebelum mengunduh kita itu harus sudah login terlebih dahulu di dalam sumber Rumah Belajar. Kemudian fitur-fiturnya itu bisa kita gunakan baik secara online maupun offline. Fitur yang kedua yaitu ada kelas maya atau Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Ini juga bisa kita akses di dalam portal Rumah Belajar dengan mengklik kelas maya. Atau kita bisa juga klik dengan alamat kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, seperti inilah tampilan dari kelas maya. Nah, ini cocok digunakan bagi kita yang kemarin menggunakan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada bank soal. Bank soal itu merupakan kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikembangkan berdasarkan topik ajar. Di sini tersedia berbagai soal latihan, ulangan, dan juga ujian. Bahkan soal-soal tersebut sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.
sehingga apabila siswa mengerjakannya itu mereka bisa langsung tahu benar atau salah. Nah, seperti inilah tampilan bank soal dalam fitur bank soal dalam rumah belajar. Soal-soal itu dikelompokkan berdasarkan jenjang dari sekolah dasar sampai SMA SMK. Nah, nanti bila Bapak Ibu ingin memanfaatkan bank soal, Bapak Ibu bisa cari misalnya soal di jenjang apa, nanti sudah ada pilihannya, misalnya sekolah dasar, kita cari misalnya kelas berapa, kelas 4, kelas 5. Nah, nanti di masing-masing kelas itu sudah ada mata pelajaran dari masing-masing soal. Nanti kita tinggal klik dan akan muncul soal-soal yang kita inginkan. Fitur selanjutnya yaitu laboratorium maya. Laboratorium maya ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dan bahkan sudah dilengkapi dengan lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, ini adalah tampilan dari laboratorium maya. Nah, untuk saat ini laboratorium maya itu sudah tersedia dalam mata pelajaran matematika dan IPA untuk jenjang SMA dan SMP. Kemudian konten-konten yang terdapat dalam laboratorium maya ini juga bisa diunduh atau di-download sehingga bisa kita gunakan secara offline. Nah, kemudian ada fitur-fitur pendukung. Fitur-fitur pendukung itu yang pertama ada peta budaya. Peta budaya ini merupakan dokumentasi dari keunikan budaya nasional yang beragam. Baik peserta didik maupun tenaga pendidik bisa mengakses peta budaya di portal Rumah Belajar. Peta budaya ini berisi berbagai adat istiadat dan kebudayaan dari setiap provinsi di Indonesia. Seperti ini tampilannya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempergunakan atau misalnya mencari informasi di dalam peta budaya, Bapak Ibu bisa klik di pencarian. Misalnya Bapak Ibu mau mencari adat istiadat atau kebudayaan dari daerah apa. Di sana klik pilih provinsi. Nah, kemudian akan muncul konten-konten budaya berdasarkan pencarian yang Bapak cari. Ini bisa menambah referensi siswa terhadap kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam buku pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Bisa diakses di portal Rumah Belajar atau bisa juga lewat alamat bse.kemdikbud.go.id. Di sini banyak sekali fitur-fitur buku BSE yang bisa kita download dan juga kita baca. Ini adalah tampilan dari fitur buku sekolah elektronik yang tersedia dari berbagai jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Fitur selanjutnya yang itu wahana jelajah angkasa. Fitur ini merupakan fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dan keunikannya. Seperti ini adalah tampilan dari fitur wahana jelajah angkasa. Di sini kita bisa belajar tentang astronomi. Nanti ada pilihannya di sini, bisa kita cari. Ada beberapa yang dibahas, misalnya seperti planet. Nanti ada pilihannya di sini apa yang ingin kita pelajari. Klik di sini, di bawahnya itu ada planet. Kemudian ada tentang 3 dimensi solar system. Ada juga tentang panorama yang menampilkan tentang dokumentasi dari satelit-satelit di luar angkasa. Kemudian ada juga bumi dan langit. Ini disajikan dengan 3 dimensi.
Selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra ini berisi konten-konten yang berkaitan dengan sastra dan bahasa. Seperti misalnya puisi, dongeng, legenda, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan sastra. Ini adalah tampilan dari bahasa dan karya sastra pada portal Rumah Belajar. Di sini Bapak Ibu bisa cari, Bapak Ibu mau misalnya mencari apa, di sini sudah ada, atau bisa Bapak Ibu klik di kolom pencarian. Konten-konten yang terdapat dalam karya bahasa dan sastra bisa Bapak Ibu baca dan bisa juga Bapak Ibu unduh atau download. Tapi untuk bisa mengunduh, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Kalau untuk membaca saja bisa tanpa login. Kemudian ada pengembangan berkeprofesian berkelanjutan. Fitur ini merupakan tempat bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan diri. Di sini terdapat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Salah satunya adalah program pembatik yang sedang kami ikuti sekarang ini, yaitu Pembatik tahun 2022. Apabila Bapak Ibu ingin mengakses mencari pelatihan di dalam fitur ini, Bapak Ibu bisa pilih provinsi di mana Bapak Ibu berada. Nanti apabila tersedia akan muncul pelatihan yang mungkin bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, kemudian selanjutnya ada EduGame. EduGame itu merupakan sebuah fitur di mana kita itu bisa bermain sambil belajar. Fitur ini menyediakan berbagai macam permainan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun bimbingan guru atau orang tua. Fitur ini sangat cocok sekali dengan keadaan peserta didik yang sekarang, di mana mereka itu lebih suka menggunakan gadget untuk bermain game. Maka di sini kita bisa perkenalkan EduGame, di mana mereka selain bermain game, tapi sebenarnya mereka belajar. Game-game yang terdapat di dalam EduGame ini itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga bisa mengasah otak siswa atau kemampuan siswa terhadap suatu pengetahuan yang dibahas atau konsep dasar yang sedang dibahas. Ini adalah tampilan dari EduGame yang terdapat dalam portal Rumah Belajar. Terdapat berbagai permainan yang bisa diakses oleh siswa. Selanjutnya, fitur selanjutnya ada blog pena. Blog pena ini berisi tulisan dari berbagai kalangan yang peduli terhadap dunia pendidikan. Kita juga bisa mendaftar dan berkontribusi di dalam blog pena ini. Di dalam blog pena ini konten-kontennya bisa berupa artikel, blog, galeri yang menginspirasi. Di sini contoh dari tampilan blog pena pada portal Rumah Belajar. Bisa Bapak Ibu klik informasi yang mungkin Bapak dan Ibu ingin baca. Nah, fitur pendukung yang terakhir yaitu augmented reality. Ini adalah fitur terbaru dari portal Rumah Belajar yang dirilis pada tahun 2021. Augmented reality ini merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan penggunanya untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Di sini bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan proses. Di dalam augmented reality ini terdapat video yang bisa kita unduh
dan juga marker yang bisa kita unduh juga. Nanti markernya itu di print, kemudian kita proyeksikan dengan video yang sudah kita download tadi. Maka akan tampillah objek-objek 3 dimensi yang berikut berisi juga penjelasannya, sehingga siswa itu melihat secara langsung apa yang mereka pelajari. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa fitur dari rumah belajar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa login ataupun mendaftar di rumah belajar, itu dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Demikian Pak Sudarsana atas presentasi saya. Waktunya kembali saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Nani Sindu Dewi. Tadi telah disampaikan ya, itu bagian rumah belajar terkait dengan fitur-fiturnya Bu Nani ya? Ya, fitur-fitur rumah belajar. Nah, selanjutnya siapa lagi menyampaikan nih terkait dengan materinya? Saya, Bapak. Apa Ibu? Bu Ayu, apa mau diginikan? Mau disampaikan? Cara mengakses portal rumah belajar. Oh iya, berarti tadi Bu Nani itu menyampaikan portal rumah belajar dengan fitur-fiturnya. Kemudian ini maksudnya mau langsung didemokan seperti itu, maksudnya untuk masuk ke portal rumah belajar tersebut. Oh, oke, silakan bisa dilanjut Bu Ayu. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Ayu Agung Damayanti, bertugas di SMP Negeri 1 Sidemen. Pada hari ini saya bermaksud untuk berbagi sedikit pengalaman saya, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu guru, karena Bapak dan Ibu guru semuanya sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding saya yang baru berstatus guru kemarin. Nah, untuk kali ini saya akan menambahkan sedikit pemaparan dari Ibu Nani. Tadi Ibu Nani sudah memaparkan banyak sekali tentang portal rumah belajar dan fitur-fiturnya. Jadi saya akan menambahkan bagaimana cara mengakses ataupun cara mendaftar untuk masuk ke portal rumah belajar tersebut. Saya mohon izin share screen ya Bapak dan Ibu. Sampun terlihat nggih Bapak dan Ibu? Share screen saya. Sampun Bu. Ya Bu. Oke. Untuk Bapak dan Ibu bagaimana awal dari masuk ke portal rumah belajar Nike? Jadi Bapak Ibu dapat mengklik link di web yaitu rumah belajar. Kemudian akan muncul web seperti yang tertera di sini, ada portal rumah belajar yang linknya nih ke http://belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita awali dari masuk ke portal rumah belajar. Jadi tampilan pertama dari portal rumah belajar nih seperti niki. Nah, apa itu portal rumah belajar? Kemudian di bawahnya nih terdapat fitur utama dari portal rumah belajar seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Nani tentang kelas maya, sumber belajar, kemudian bank soal dan lab maya. Kemudian ada dilihat selengkapnya nih terdapat fitur pendukung, yaitu terdapat peta budaya dan lain sebagainya yang tadi telah dipaparkan. Nah, kita kembali ke awal dulu. Jika kita atau Bapak Ibu guru belum memiliki akun rumah belajar, jadi kita bisa mendaftar terlebih dahulu
dengan mengklik masuk. Ya, di sini ada link tempat untuk masuk. Jika Bapak Ibu belum memiliki akunnya, Bapak Ibu dapat mengklik bagian buat akun yang ada di sini. Nah, maka akan muncul daftar baru seperti Niki. Jadi ada untuk umum, kemudian sebagai guru dan sebagai murid. Karena kita adalah guru, maka kita klik yang sebagai guru. Jadi Bapak dan Ibu dapat melengkapi tagihan yang diminta untuk diisi Triki. Yang pertama yaitu NUPTK, kemudian nama depan dan nama belakang, kemudian surel yaitu alamat email Bapak dan Ibu, kemudian kata sandi, jadi kata sandinya Nike minimal 6 karakter, kemudian konfirmasi kata sandi, jadi disesuaikan dengan kata sandi sebelumnya, lalu mengklik captanya dicentang saya bukan robot. Nah, setelah Nike, dengan klik tombol daftar, berarti Bapak dan Ibu sudah menyetujui syarat dan ketentuan dari portal Rumah Belajar, dan Bapak Ibu bisa langsung daftar saja. Nike sedikit untuk cara mendaftar akun Rumah Belajar, kemudian untuk masuk ke Jadi ini adalah tampilan dari sumber belajar. Di sini terdapat banyak konten-konten sumber belajar yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Terdapat konten audio ataupun konten video. Bapak dan Ibu bisa mencoba nanti atau mungkin sekarang jika Bapak Ibu menggunakan laptop. Selain itu untuk portal Rumah Belajar juga bisa diakses melalui HP dengan menginstal portal Rumah Belajar. Nah, kita akan mencoba salah satu dari fitur yang telah disediakan pada Rumah Belajar. Mungkin kita akan coba yaitu tentang EduGame. Ya, jadi pada EduGame Niki karena saya sudah terdaftar di Rumah Belajar, jadi sudah langsung masuk Bapak dan Ibu. Nah, di sini terdapat banyak permainan, jadi permainannya Niki sesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu yang ingin ditampilkan. Jika mau melihat yang lebih banyak dari daftar permainannya, lihat selengkapnya. Nah, pada lihat selengkapnya Niki terdapat ada matematika, kemudian ada membaca yang masih kosong mungkin. Nah, Niki pada sains yang lebih banyak ada, jadi EduGame Niki bisa seperti digunakan berupa kuis. Jadi kita bisa mengarahkan siswanya untuk mencoba menggunakan EduGame ini sesuai dengan materi yang Bapak Ibu bawakan. Itu sedikit tentang cara mengakses portal Rumah Belajar. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk pemaparan dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Ayu sudah menyampaikan bagaimana cara masuk ke portal Rumah Belajar gitu kan. Intinya kita masuk aja dulu, nanti kan di tengahnya itu kita istilahnya kita obrak-abrik lah di dalamnya. Kita mau lihat-lihat sumber belajarnya, kemudian kita mungkin mau melihat fitur laboratorium mayanya, kemudian apalagi kalau kelas mayanya itu kan sebenarnya semacam yang biasa kita gunakan itu kan semacam
Google Classroom ya, Google Classroom-nya di portal Rumah Belajar. Memang untuk menemukan dulu mana yang kita gunakan, kita harus masuk ke dalam portal Rumah Belajar itu, kemudian kita lihat-lihat mana materi yang pas. Sekiranya kalau anak-anak di tingkat sekolah dasar itu untuk edu game-nya, saya rasa banyak sekali edu game yang mungkin bisa menarik, membuat anak-anak senang untuk belajar. Tentunya ya dikaitkan dengan materinya. Kalau saya di SMA mungkin yang sudah pernah saya gunakan itu Laboratorium Maya. Jadi di mana keterbatasan alat-alat di laboratorium itu kita atasi dengan menggunakan simulasi di Laboratorium Maya. Jadi siswa praktikumnya menggunakan Laboratorium Maya. Kemudian sumber belajar juga sudah kita cari-cari materinya, ada video pembelajarannya. Itu bisa kita bagikan kepada murid-murid karena kecenderungannya sekarang kan era digital ini kan dibandingkan murid-murid kita menonton tayangan-tayangan yang tidak berfaedah, lebih baik kita perkenalkan ya, seperti sumber belajar ini kan banyak tayangan-tayangan yang bisa membuat mereka lebih memahami pembelajaran yang disampaikan di kelas. Tentunya nanti kan rumah belajar ini kan bisa kita kemas ke dalam atau dipadukan dengan berbagai strategi pembelajaran ya. Bisa kita mungkin dengan flip classroom, mungkin dengan kelas terbalik, kita berikan dulu sumber belajarnya kepada murid, kemudian baru ditindaklanjuti pembelajaran di kelas. Atau pembelajaran inovatif lainnya bisa dikombinasikan, dipadukanlah portal Rumah Belajar ini. Fitur mana yang kira-kira sesuai. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum nanti kita buka acara dialognya, obrolannya, mungkin ada berbagi pengalaman juga dari teman-teman guru yang lain. Kita lanjut saja dulu materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Milayani tentang platform Merdeka Mengajar. Bu Milayani. Halo Pak Putu, apa suara saya bisa didengar? Bisa. Iya, Silakan dilanjut dulu platform Merdeka Mengajarnya Bu Made. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Siang. Sebelumnya perkenalkan, Siang Made Milayani Suarningsih dari SD Negeri 2 Bumayu. Jadi kami di level 4 ini selain mensosialisasikan tentang portal Rumah Belajar, juga mensosialisasikan tentang platform Merdeka Mengajar. Kalau sebelumnya portal Rumah Belajar sudah dibahas secara jauh dan mendalam oleh kedua teman saya sebelumnya, baik dari segi fitur-fitur maupun dari segi cara mengakses portal Rumah Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang platform Merdeka Mengajar dan cara menjadi kolaborasi di ruang Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini tidak bermaksud menggurui, hanya ingin sedikit sharing dan berbagi cerita kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau kurang berkenan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Izin share screen. Pak Putu, apa layar saya sudah terlihat?
Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah terlihat. Iya. Jadi Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru sekalian, karena kita semua sudah mengenal platform ini, bahkan mungkin dari Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah banyak yang mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Jadi platform Merdeka Mengajar ini dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id menggunakan akun belajar.id atau akun madrasah.kemenag. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, platform Merdeka Mengajar ini menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar ini dirilis oleh Bapak Menteri kita pada Merdeka Mengajar, pada Merdeka Belajar episode ke-15 bersamaan dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2022. Jadi platform Merdeka Mengajar ini hadir untuk menjadi teman penggerak bagi para guru dalam meningkatkan kompetensi diri, mengajar sesuai kemampuan peserta didiknya, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Nah, platform Merdeka Mengajar ini sudah banyak diakses oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi, platform Merdeka Mengajar ini merupakan teman belajar, mengajar, dan berkarya bagi Bapak Ibu guru. Ini adalah tampilan fitur perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Namun fitur-fitur ini dari hari ke hari terus mengalami penyempurnaan sehingga fitur-fiturnya terus mengalami perkembangan. Kalau dulu belum ada fitur komunitas dan saat ini sudah muncul fitur komunitasnya di platform Merdeka Mengajar ini. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi merupakan teman belajar, mengajar, dan berkarya. Kalau dalam mengajar, Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat ajar yang digunakan di sini, baik dari bahan ajar, modul ajar, maupun modul proyeknya. Melalui fitur perangkat ajar, Bapak Ibu guru dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan fase kita mengajar di sekolah. Misalnya bagi saya yang mengajar di SD, saya bisa mendownload modul ajar untuk SD, fase karena saya mengajar di kelas 5, jadi di fase C, dan disesuaikan dengan kelas yang kita ajarkan. Jadi jenis perangkat ajar di sini ada modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Kalau modul ajar itu berisi dokumen yang bertujuan pembelajaran seperti media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu topik berdasarkan alur tujuan pembelajarannya. Sedangkan modul proyek itu adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang sedang hangat-hangatnya kita laksanakan di sekolah saat ini, atau lebih kita kenal dengan istilah P5. Selain itu ada juga bahan ajar yang berupa materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan, dapat berupa artikel atau infografis maupun audio dan video. Kemudian perangkat ajar ini juga merupakan produk gotong royong dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Jadi kenapa gotong royong? Karena produk-produk ini berasal dari guru untuk guru. Jadi guru ada yang sudah mengupload bahan ajar atau modul ajar yang dimiliki, dan nantinya ada guru lain juga yang sudah membutuhkannya bisa mengunduh modul ajar atau perangkat ajar ini di platform Merdeka Mengajar. Jadi merupakan produk gotong royong dari guru untuk guru. Kemudian juga digunakan oleh guru karena guru disarankan untuk menyesuaikan perangkat dengan kebutuhan dan konteks kelas mereka.
Nah, selanjutnya, selain fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar, kita juga bisa berkontribusi di platform Merdeka Mengajar. Berkontribusi di sini maksudnya seandainya kita memiliki modul ajar atau bahan ajar yang ingin kita masukkan ke dalam platform Merdeka Mengajar agar dapat diunduh oleh teman-teman guru di seluruh Indonesia, jadi dapat kita kontribusikan melalui ruang kolaborasi di sini. Nah, jadi di sini kita harus mendaftar dulu menjadi kontributor. Mengapa menjadi kontributor? Nah, jadi di sini kita akan dapat membantu guru-guru di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna melalui penyediaan perangkat ajar yang relevan dan beragam. Jadi di sini kalau kita bergabung menjadi kontributor, kita akan mendapat pendampingan dari tim Kemendikbudristek. Pendampingannya itu baik melalui pelatihan dalam penyusun perangkat ajar, juga mengetahui performa perangkat ajar yang akan dibuat. Selain itu, juga kita dapat berjejaring dengan rekan-rekan penggiat pendidikan, mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan terkait di platform Merdeka Mengajar, dan juga dapat mengikuti pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya ingin sedikit sharing dan berbagi bagaimana cara mendaftar menjadi kontributor di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak dan Ibu guru hebat ada yang berminat nantinya untuk ikut menjadi kontributor dan mengkontribusikan modul ajar yang sudah dimiliki agar bisa terbit di platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini kita berkolaborasi dan bergotong royong mewujudkan pelajar Pancasila melalui kurikulum Merdeka. Nah, saya langsung aja tentang cara pendaftaran menjadi kontributor agar kita bisa mengkontribusikan bahan ajar yang kita miliki. Jadi di sini langkah-langkah yang pertama itu Bapak dan Ibu bisa masuk ke tautan guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Jadi setelah masuk ke sana, kemudian klik tombol daftar yang ada di sudut kanan atas. Lagi sebentar akan saya tampilkan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu klik daftar, di sini ada dua jenis pendaftarannya, yaitu sebagai kontributor institusi dan kontributor individu. Jadi seperti saya, karena saya mendaftar langsung sendiri, jadi saya memilih kontributor individu. Kemudian setelah itu kita klik kontributor individu, nanti kita di sini akan dituntut untuk mengklik ini lanjutkan dengan Google. Kemudian kita pilih alamat email yang sudah tertera di sini dan usahakan menggunakan akun belajar.id. Selanjutnya, nah seperti ini langkahnya, kemudian kita pilih akun belajar.id yang terhubung dengan Google account kita, dan jika belum mungkin bisa menggunakan email yang sudah aktif. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun yang di sini, mungkin di sini bisa dipilih, dimasukkan dulu akunnya. Setelah itu, jadi ini caranya tidak terlalu sulit ya, tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Nah, setelah itu tinggal kita melengkapi halaman formulir pendaftaran. Masukkan data-data yang diperlukan seperti identitas yang terdiri dari nama, pekerjaan, kemudian instansi, nomor HP, jadi tidak terlalu rumit ya pendaftarannya, seperti kita mendaftar biasa saja. Kemudian di sini kita akan meminta memasukkan contoh karya yang kita miliki. Jadi kita di sini diminta memasukkan 3 sampai 5 jenis karya yang kita miliki ya, baik berupa itu bisa modul ajar atau video pembelajaran yang pernah kita miliki, jadi diupload di sini. Selanjutnya
Setelah itu, kemudian setelah kita memasukkan karya, kita bisa klik kirim formulir. Nah, formulirnya sudah dikirim, nah berarti pendaftarannya sudah selesai. Itu kalau yang pendaftaran individu. Selanjutnya, selain kita bisa mendaftar sebagai individu, bisa juga mendaftar sebagai institusi. Nah, kebetulan mendaftar institusi ini hampir sama sebenarnya dengan mendaftar seperti individu. Cuma kebetulan saya sendiri belum pernah mendaftar sebagai institusi, saya hanya sudah pernah mendaftar sebagai individu. Dan tetapi kalau saya perhatikan dan pelajari, langkah-langkah mendaftar sebagai institusi ini tidak jauh berbeda dengan sebagai individu, sama juga tinggal memilih akun, kemudian memasukkan contoh karya, kemudian melengkapi di sini dokumen legalitas institusi, karena di sini kita mendaftarkan institusi. Selanjutnya contoh karya dan kirim formulir. Jadi hampir sama ya, hanya isi legalitas institusi saja. Nah, kemudian setelah kita mendaftar sebagai individu maupun sebagai institusi tadi, kita bisa memasukkan karya-karya yang kita miliki di sana. Nah, saya contohkan misalnya, jadi di sini kita bisa memasukkan karya-karya kita ya. Saat dulu saya contohkan yang sudah. Nah, jadi di sini ini tempat langsung pendaftarannya. Jadi di sini karena saya sudah mendaftar, jadi tidak isi lagi tempat daftar tersebut, tetapi kita bisa langsung menuju ke ruang kolaborasi. Kemudian di sini bisa seandainya yang akan kita upload adalah modul ajar, bisa kita pilih di sini modul ajar. Nah, saya di sini sudah pernah mengupload sekali, namun masih belum terbit. Karena untuk terbit itu dia tidak langsung apa yang kita uploadkan itu serta-merta diterbitkan oleh tim platform Merdeka Mengajar, tetapi melalui proses kurasi terlebih dahulu. Sama seperti di portal Rumah Belajar, jadi apa yang kita upload itu melalui proses kurasi yang cukup ketat, agar konten-konten yang kita upload itu benar-benar bermanfaat, tidak mengandung unsur sara, dan benar-benar dinilai pantas untuk ditampilkan dan nantinya diunduh oleh guru-guru seluruh Indonesia. Jadi itu memerlukan waktu, untuk proses kurasinya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini contoh modul ajar yang sudah pernah saya upload. Selain modul ajar, misalnya kita akan mengupload bahan ajar, kita bisa upload di bagian bahan ajar ini. Nah, di sini saya sudah pernah mengupload 2 bahan ajar di sini, tapi belum juga diterbitkan karena kalau tidak salah itu dibilang memerlukan proses kurasi yang cukup lama. Seandainya kita punya modul ajar atau bahan ajar yang akan kita upload, tinggal Bapak Ibu bisa di sini buat modul ajar. Jadi cara uploadnya itu cukup mudah ya, dan kemudian tinggal diisi informasinya, judul modul ajar yang akan kita upload, nama penulis, kemudian informasi-informasi tambahan lainnya, hampir mirip yang rasa seperti kita mengupload di sumber belajar. Nah, tidak susah, tinggal mengikuti langkah-langkahnya seperti itu.
Mungkin hanya sekian cerita yang dapat Tiang bagi. Atas kekurangannya Tiang mohon maaf. Tapi seandainya Bapak Ibu ada punya praktik baik yang ingin dibagi, mari kita bagi bersama-sama dalam ruang ini. Karena saya pernah mendengar sebuah quotes dari John F. Kennedy, kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Namun kalau kita ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ya, jadi saya rasa kolaborasi itu sangat penting. Mari kita bersama-sama saling mengisi, saling berbagi praktik baik yang kita miliki untuk kemajuan pendidikan. Mungkin cukup sekian dari yang untuk waktu yang kembalikan kepada Bapak Moderator. Jadi silakan Pak Putih. Halo Pak Putu. Halo. Oh, okay. Sempat mati listrik ini sekitar 5 menit, ini baru menyala lagi nih. Apa tadi ada masalah ya gininya? Enggak Pak Putu, sudah selesai. Dan sekarang saatnya sesi tanya jawab. Tadi sempat mati listrik ini, makanya langsung ngeblank ini laptop saya ini. Oke, baik, terima kasih. Pemaparannya tadi. Kalau Pak Putu terkendala sinyal nih, mungkin bisa yang nggak bantu. Halo? Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Putu, oh Niki sudah kembali. Kan ada menyampaikan bahwa persentase pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu kurang ya. Yang dimaksudkan itu yang mana ya kira-kira itu? Apakah kalau yang sudah mendownload aplikasinya banyak persentasenya tinggi, kemudian apa modul-modulnya itu ya maksudnya semakin ke belakang yang mengerjakan topik-topiknya itu yang membaca itu semakin sedikit. Seperti itu ya kira-kira Bu Mila ya? Maksudnya gimana Pak Putu? Ada pertanyaan? Bukan, kita kan ini kan apa istilahnya bincang-bincang ini terkait pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kan persentasenya dibilang masih sedikit yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kalau yang mengunggah, maksudnya yang mengunduh atau mendownload aplikasinya itu kan sudah banyak Bapak Ibu gurunya. Tapi pemanfaatannya yang masih sedikit. Apa mungkin di pelatihan mandirinya itu ya yang belum banyak dimanfaatkan maksudnya. Mungkin maksudnya itu jadi platform Merdeka Mengajar ini sudah banyak diunduh oleh guru, namun dalam penyelesaian latihan mandiri hingga ke aksi nyata itu mungkin masih kurang, mungkin seperti ini maksudnya Pak Putu. Nah, coba di sini kita berbagi dulu dengan Bapak Ibu guru yang hadir di ruang ini ya. Izin Pak Putu, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawabnya terlebih dahulu. Ya, ini kepon. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang bisa berbagi mungkin dalam bentuk mungkin tanya jawab atau berbagi pengalaman pemanfaatan
rumah belajar atau platform Merdeka Mengajar, dipersilahkan Bapak Ibu nggih. Karena ini kan kita kemas ceritanya, ini kan ngobrolnya santai, tidak formal-formal amat gitu, karena kita ingin berbagi pemanfaatan rumah belajar, kemudian platform Merdeka Mengajarnya. Karena yang saya lihat di sini juga ada juga sahabat rumah belajar yang tahun lalu ini Bu Nyoman Sri Darmayanti ya. Sahabat rumah belajar tahun lalu Bu Nyoman ya? Halo? Tahun 2020 Pak. Oh berarti 2 tahun lalu Bu Nyoman ya? Iya ya Pak. 2 tahun lalu saya. Ada mungkin yang bisa dibagi kepada kita teman-teman semua Bu terkait dengan rumah belajar mungkin atau platform Merdeka Mengajarnya Bu Nyoman? Pak ya, saya lagi di dagang jus ini soalnya. Oh gitu. Ya Bu Nyoman. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Bu Eka Pratiwi mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman. Langsung saya colek-colek aja ya. Maaf Bapak Ibu ya. Mungkin yang sambilan gitu ya. Enggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Putu. Mohon maaf tidak open mic. Pak Putu, saya sudah bertanya di kolom chat. Nah dulu saya pernah menggunakan kelas maya, menggunakan akun biasa. Kalau beralih ke belajar ID itu harus daftar kembali ya? Oh gitu. Oke, ada mungkin teman-teman yang ingin menanggapi. Ini Bu Eka bertanya. Dulu beliaunya sudah pernah mendaftar di kelas maya menggunakan Gmail biasa. Bisa dia dialihkan ke belajar ID atau bisa daftar atau perlu mendaftar baru lagi seperti itu. Kelas mayanya dulu waktu kapan Bu Eka digunakan Bu Eka? Waktu kelas maya jejak Balinya. Oh tahun 2016 itu apa 2017? Ya 2017. Oh 2017. Waktu itu gimana gininya penggunaannya? Kalau anak-anak bisa nggak mengikuti dengan kelas maya itu? Nah waktu itu saya gimana ya, anak-anak kan sulit masuk waktu itu. Terus input soalnya sulit waktu itu karena banyak rumus-rumus kimia itu yang nggak bisa saya ketik. Jadinya waktu itu saya nggak pakai lagi gitu. Oh seperti itu. Kemudian sekarang kalau menggunakan belajar ID bisa nggak atau perlu dialihkan, gimana cara mengalihkan atau daftar baru lagi? Teman-teman siapa mau mungkin menanggapi atau teman-teman guru yang lain yang berbagi masalah tentang pemanfaat yang sudah memanfaatkan rumah belajarnya? Atau saya yang berbagi ya. Kalau saya juga sama seperti Bu Eka ya. Bu Eka ya dulu juga sudah pernah mendaftarkan kelas maya pakai Gmail, apa istilahnya, Gmail biasa ya, email biasa menggunakan kelas mayanya. Kemudian saya tidak memiliki pengalaman untuk mengalihkan dari Gmail ke apa istilahnya, ke belajar biasa ya, ke apa istilahnya, ke belajar ID ya, ke belajar ID maksudnya. Tapi kemarin saya mencoba untuk membuat dengan belajar ID itu kita harus daftar seperti kita mendaftar kelas maya yang dulu yang menggunakan Gmail biasa. Seperti itu Bu Eka kalau pengalaman saya.
Halo Bu Eka. Terima kasih Pak Putu. Sambil menunggu Pak Putu yang mungkin masih ada terkendala, mungkin yang bisa ambil alih ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Atau selain bertanya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik atau pengalamannya menggunakan portal Rumah Belajar atau menggunakan platform Merdeka Mengajar. Bu Nyoman Sri Darmayanti, silakan Bu Nyoman, mungkin bisa berbagi cerita kepada Bapak Ibu guru yang lainnya di sini. Jadi silakan. Ya. Ya, terima kasih ya. Kita karena ini sharing aja sih ya, karena saya senang ya sebelumnya saya senang juga di Karangasem makin banyak nih ada SRB. Kemudian dari Sidemen saya lihat ada satu ya, ada pengikut saya satu ini yang berhasil ke level 4 juga Bu Dama. Baik untuk pengalaman. Halo Bu Dama. Bu Dama. Ya, saya senang Bu, Ibu juga bisa sampai di level berbagi ya, di level 4 juga. Kemudian terkait pengalaman, beberapa pengalaman saya menggunakan fitur dari Rumah Belajar itu kalau saya itu paling sering itu pakainya di gamesnya itu. Kenapa? Karena seringan saya pakai buat anak saya sih di rumah itu. Jadi anak-anak saya tuh sering pakai itu. Kemudian kalau di sekolah itu dulu saya mempergunakan Lab Maya. Cuman ada satu sih kelemahan di Lab Maya itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk materinya itu nggak berkembang banyak gitu. Dari dulu itu aja masih seringnya cuman gitu. Cuman ada memang beberapa yang memang bagus untuk dimanfaatkan saat kita daring itu. Kemudian kalau untuk bank-bank soal itu juga sama ya, masih kurang banyak itu, kurang banyak perkembangannya, nggak mau setiap tahun itu ada tambahan. Terus kalau di bukti karya bukti karya yang video itu udah lumayan banyak ya, karena setiap tahun itu selalu bertambah. Itu aja sih kalau pengalaman saya Bu. Pak juga ya, Mbak Sudarsana nih. Halo Bapak. Halo Bu Nyoman, terima kasih ya. Cerita dan pengalamannya ya. Kalau saya sendiri karena saya di SD, jadi saya belum menggunakan Lab Maya-nya itu. Mungkin kalau di SMP dan di SMA itu yang banyak digunakan ya. Kalau saya sendiri itu lebih ke menggunakan sumber belajar dan bank soal. Jadi pada saat kita misalnya belum membuat soal itu, jadi biar lebih cepat bisa dicarikan soal-soalnya di bank soal itu, jadi bisa langsung dikirim ke anak-anak atau di download di sana. Nah, jadi selain itu saya juga sering menayangkan video-video yang ada di sumber belajar. Kalau saya itu yang lebih banyak digunakan karena di SD kan labnya itu tidak pernah saya gunakan untuk di SD. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sedikit berbagi cerita atau pengalaman atau praktik baiknya. Jadi yang kembalikan ke Pak Putu. Baik, terima kasih dari Bu Eka, kemudian ada Bu Nyoman Sri Darmayanti. Kalau Ibu Sri Darmayanti sekarang udah di SMP Negeri 1 Sidemen ya? SMP 2 Pak. Oh, SMP 2. Saya kira sama dengan Bu Damayanti. Di SMP 1. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin mohon maaf tadi ada kendala-kendala sedikit ya Bapak Ibu ya, karena belakangan ini sinyalnya sering terganggu. Kalau kemarin itu sampai 3 kali mati listrik. Cuaca untuk hari ini lumayan gini sih, lumayan cerah tapi masih mendung ya. Bagaimana mungkin di lingkungan Bapak Ibu yang lain?
Ada mungkin Bapak Ibu yang lain mau berbagi atau kita tanya jawab, ini kan yang berpengalaman di sini banyak ya. Tentang platform Merdeka Mengajarnya mungkin kalau saya masih mentok di modul 2 ya, di modul 2 apa di topik 2 istilahnya belum nyampe, tapi kalau bukti karya saya sudah unggah ya. Kalau bukti karya saya sempat sih sudah unggah 2 bukti karya kalau seingat saya untuk di platform Merdeka Mengajar. Kalau kita lihat di perangkat ajarnya juga kalau kita download, kita manfaatkan itu sangat bagus sih platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu nih. Tapi terkadang kita apa ya istilahnya, kenapa kita belum bisa menuntaskan, kadang kita mencari pembenaran sendiri ya, kita bilang kita tidak ada waktu atau ada kesibukan lain gitu. Tapi disinilah kita diminta gimana kita dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah didampingi, sebenarnya sudah ada platform Merdeka Mengajar. Kemudian sekarang guru penggerak, kemudian sebenarnya ada di pembatik dari Pusdatin, ini sebenarnya berjalan beriringan ya, tujuannya adalah sama gitu, ingin mewujudkan Merdeka Belajar untuk anak. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin ingin berbagi tentang platform Merdeka Mengajar mungkin yang sudah gini, biar kita terinspirasi ya. Saya juga gimana caranya kita memanfaatkannya lebih baik. Ada dari teman-teman mungkin disampaikan tentang rumah belajar boleh, kemudian platform Merdeka Mengajarnya juga bisa gitu. Atau saya colek-colek aja ya. Nanti tidak enak ya nyolek-nyolek ya. Tidak enak nyolek-nyolek. Nanti kita sedang gini ya, sedang sambilan gitu. Siapa yang masih apa istilahnya ya, mungkin bisa memberikan ini. Ini kakak saya ini beli Wayan Suryase. Halo Pak Wayan Suryase. Halo, saya masih di luar nih sambil nungguin motor rusak. Baik, terima kasih deh. Terus terang, meskipun saya senior dari D, saya hanya punya sedikit pengalaman. Mungkin dalam PMM sama dengan Bu Mila, kemarin kita dapat diundang ke Denpasar bertemu dengan 100 orang guru-guru hebat seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, di mana di sana kita tuh berbagi, diajarkan bagaimana cara belajar di PMM tersebut. Hal yang baru saya dapatkan dari Lokakarya itu adalah tentang RKMM. Itu jadi kita bagaimana menjadi seorang kontributor
dalam Merdeka Belajar. Bagaimana cara mendaftarnya? Kebetulan kami sudah sebagai kontributor dan seperti yang dibilang oleh Pak Sudarsana tadi, saya juga masih berusaha membantu teman-teman, termasuk saya sendiri itu dalam pengerjaan aksi nyata. Nah ini Pak Sudarsana yang menjadi kendala. Terus terang kami di SMP kebanyakan guru-guru sudah mengerjakan soal-soal yang ada di PMM, namun di bidang aksi nyata ini yang masih terkendala. Kemudian yang kedua, pengalaman dengan rumah belajar itu sangat menarik bagi saya. Sebelum saya pindah atau mutasi, dulu di sekolah saya yang lama ada WiFi lancar, lengkap, sehingga saya sering mengakses, terutama Lab Maya. Itu yang paling saya sering gunakan. Kenapa demikian? Jumlah alat-alat lab yang ada di lab IPA sendiri itu terbatas. Itu sehingga saya memerlukan alat yang banyak. Tapi syukur ada rumah belajar sehingga saya bisa mempraktekkan percobaan-percobaan IPA lewat Lab Maya. Seperti contohnya rangkaian seri dan paralel, itu yang paling sering saya gunakan. Kemudian bandul tentang getaran, itu juga. Kemudian hukum Hooke juga saya gunakan dan lain sebagainya. Nah, mengenai fitur yang disampaikan oleh Bu Eka, yaitu tentang kelas Maya, terus terang saya belum menggunakannya. Saya juga ingin belajar lebih lanjut nanti. Mohon dibantu. Itu aja, terima kasih. Wah, terima kasih nih Bli Wayan Suryase. Walaupun sambil ada di luar, kita sudah berbagi tentang pengalamannya dari rumah belajar dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi sama ya, kita agak terkendala kalau kita di SMA ya Bapak Ibu guru, teman-teman saya juga di aksi nyatanya itu kadang dilewati gitu. Bukan kadang ya, memang dilewati gitu. Jadi untuk mengunggah itu kita perlu dampingi gitu, sama-sama memotivasi lah istilahnya antar teman, dan mungkin bisa dimanfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Ini kan kita banyak ini punya komunitas Bapak Ibu, bisalah saling berbagi di sana kita antar teman. Terima kasih sekali lagi Bli Suryase, ini senior saya di fisika. Yang sangat menginspirasi ya, terutama bagi diri saya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin nih teman-teman saya, Bu Ayu Damayanti, Bu Nani, Bu Mila, sekiranya bisa kita akhiri dulu ya. Nanti kan kita ruang-ruang lainnya itu kan kita masih ada, baik di komunitas, kemudian kita bisa bertemu lagi di acara yang lain untuk berbagi tentang rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar ini. Gimana kira-kira ibu-ibu ini? Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang lain sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di kegiatan ngopi bersama kami SRB tahun 2022. Ini mungkin bisa kita cukupkan. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Pertama kami ucapkan terima kasih telah menghadiri acara yang kami lakukan terkait proses sosialisasi dari kegiatan kami di Pembatik level 4. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa mengisi link daftar hadirnya, karena itu kami gunakan nanti untuk bukti apa istilahnya, untuk bukti kami setelah melakukan sosialisasi. Kedua, kami juga mohon maaf kurang lebihnya pada Bapak Ibu, karena memang keterbatasan kami masih banyak di dalam berbagai hal. Terima kasih untuk berbaginya pengalamannya dari Bapak Ibu tadi yang sudah menyampaikan, dari Pak Wayan Suryase, kemudian Bu Eka Pratiwi tadi, kemudian Bu Nyoman Tri Darmayanti. Semoga kedepannya
kita bisa lebih nanti memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar, apa mungkin kendala dan hambatan kita memanfaatkan itu mungkin bisa nanti ketemu solusinya, sehingga ke depan apa yang menjadi tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka saat ini bisa kita capai. Apa yang kita lakukan bisa berdampak pada murid, yaitu murid itu bisa merdeka belajar. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir di acara kami ini. Lain kesempatan mungkin bisa hadir.